Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Baik. Ikhwani fillah, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah ala barakatillahi ta'ala kita mulai pada hari ini kegiatan daurah yang insyaallah mungkin akan diadakan setiap 2 pekan atau 3 pekan, nanti menyesuaikan di pondok ini insyaallah. Daurah tajwid ya, daurah tajwid. Untuk kitabnya kita mulai dari kitab yang paling dasar, karena tadi Ustadz tanya Ustadz Faisal, di sini ternyata belum pernah atau pernah tapi jarang ya untuk mempelajari kitab tajwid. Maka insya Allah kita akan mulai dari kitab yang paling dasar. Kemudian dari kitab yang paling dasar ini kita juga akan hanya mengambil sulbul bab atau intinya ya, atau inti dari babnya. Karena di situ nanti ada muqaddimah, kemudian ada khotimah. Nah, itu mungkin akan kita bahas secara sardan saja, secara sekilas ya. Tidak akan kita bahas mendalam, walaupun ini tidak mendalam. Nanti insya Allah pembahasannya atau syarah matan Tuhfatul Atfal ini kita akan mulai dengan hal-hal yang basit ya, yang ringan saja. Penjelasannya mungkin seperti kepada terjemah tafsiriyah atau ta'liq saja ya. Ta'liq daripada matan. Tidak kita katakan syarah. Kalaupun kita katakan syarah, mungkin syarahnya yang mubassat atau yang ringkas ya, ringkas. Baik. Tapi sebelum itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab banyak. Beliau menurunkan kepada para nabi dan rasul itu kitab yang beda-beda. Tapi di antara kitab-kitab itu yang paling mulia adalah kitab Al-Qur'an. Buktinya apa? Buktinya membacanya saja itu dinilai ibadah. Membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Kalau kita membaca atau umat terdahulu membaca kitab Taurat misalnya, itu tidak dinilai ibadah. Kemudian misalkan baca kitab Injil umatnya Nabi Isa, itu tidak dinilai ibadah. Hanya ketika mengamalkan isinya saja yang dinilai ibadah. Tetapi beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu membacanya saja bernilai ibadah. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan kitab yang lainnya. Kemudian pada pelajaran kita kali ini, itu kita membahas salah satu dari ilmu Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang mulia. Maka semua ilmu yang meliputi Al-Quran adalah ilmu-ilmu yang insya Allah mulia ya. Sarafu syai' ya, atau keutamaan sesuatu itu dengan keutamaan yang kita akan bahas ya. Maksudnya keutamaan ilmu tajwid itu ikut dengan keutamaan Al-Quran ya. Karena ilmu tajwid membahas tentang apa? Al-Quran. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Tartil itu membaca Al-Quran dengan tartil itu secara bahasa itu rata ya. Kalau gigi ya,
Gigi itu tidak ada yang maju ataupun mundur, rata. Giginya tidak ada yang besar, kemudian ada yang kecil, besar, itu tidak rata. Kalau tartil itu seperti ubin, ya. Ubin ini jaraknya sama, 3 seperti itu. Itu namanya tartil, ya. Ada riwayat yang walaupun Allahu a'lam apakah sahih atau tidak, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan atau memperbaiki bacaan dan juga mengetahui waqaf. Nah, tajwid ini baru permulaan, ya, baru permulaan. Nanti kita akan belajar juga ilmu waqaf, ya, insyaallah. Baik. Untuk mempelajari tajwid tentunya banyak, ya, kitabnya dari mulai yang dasar sampai yang tinggi, ya. Nah, karena infonya mungkin di ma'had ini belum pernah, ya belajar kitab-kitab yang pertengahan ataupun yang di atasnya, maka insya Allah kita akan mulai belajarnya dengan kitab yang paling dasar, yaitu kitab apa? Tuhfatul Atfal. Baik. Kitab Tuhfatul Atfal ini dikarang oleh atau karya daripada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu ulama tajwid yang terkenal pada zamannya dan juga terkenal dengan keikhlasannya hingga matan beliau sampai kepada kita. Karena banyak sekali matan-matan yang untuk pemula, ya, yang dikarang atau ditaklif oleh para ulama, tapi yang terkenal atau yang sampai kepada kita itu apa? Tuhfatul Atfal. Ini sama seperti 40 hadis, ya. 40 hadis. Banyak ulama yang mentaklif atau mengarang 40 hadis atau menyusun 40 hadis. Tapi yang terkenal atau sampai kepada kita adalah 40 hadis karya Imam An-Nawawi. Ini tidak luput dari keikhlasan beliau dan juga zuhud dan warak beliau. Baik. Matan ini dinamakan dengan Tuhfatul Atfal, ya. Tuhfatul Atfal. Tuhfa itu apa? Tuhfa itu hadiah, ya, atau hibatun, ya. Tuhfa itu hadiyatun atau pemberian. Atfal itu jamak dari tifl, anak kecil. Nah, jadi kitab ini adalah hadiah atau diperuntukkan untuk anak-anak kecil, ya. Asalnya diperuntukkan untuk anak kecil. Anak-anak kecil di sini maksudnya anak kecil dalam hal ilmu, ya, dalam hal ilmu atau kita katakan pemula. Nah, kitab ini biasa dibahas oleh para ustadz atau para ulama untuk menjelaskan untuk memberitahu atau menjelaskan kepada orang-orang yang belajar tajwid tapi pemula, ya, bukan lanjutan. Baik, kita akan langsung masuk ke matannya. Berkata Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, untuk muqaddimah insyaallah kita akan menjelaskan secara singkat sehingga kita bisa masuk ke sulbul bab atau inti daripada bab-bab yang ada di matan ini. Baik, matan ini beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bukan tulisan dari percetakan atau pensyarah atau ta'liq atau bukan. Matan Tuhfat Atfal yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Jadi Imam Al-Jamzuri itu menulis Bismillahirrahmanirrahim pada matan Tuhfatul Atfal. Beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Beliau ketika surat menyurat dan yang lainnya, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga para ulama, ya, para ulama seperti di kitab-kitab Sahih Bukhari dan yang lainnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga beliau ingin
mendapatkan berkah di Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sana terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Jamzuri, yaqulu raji ghafur. Kita singkat saja. Yaqulu berkata raji, yang mengharapkan rahmatil ghafuri, rahmatnya zat yang maha pengampun, dauman, selamanya. Jadi beliau berharap, beliau ketika menulis matan ini berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala selamanya, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Sulaimanu huwal Jamzuri, ini nama beliau ya. Sulaimanu huwal Jamzuri, ini Al-Jamzur ini laqab beliau ya, atau nisbat beliau. Nisbat dari Jamzur ya, daerah atau balad atau tempat tinggal dari Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Husain bin Muhammad ibn Shilbi, dan terkenal juga dengan nama Al-Afandi ya. Al-Afandi, Husain bin Muhammad bin Shilbi, dan juga terkenal dengan nama Al-Afandi. Baik. Ini nama beliau. Kemudian beliau melanjutkan di bait selanjutnya, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah di sini tentunya pakai alhamd ya, bukan pakai as-sana. Kalau alhamdu itu memuji karena kita itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sesuatu ya. Kalau kita muji seseorang karena orang itu memberikan kita sesuatu atau alasan yang lainnya, maka ini namanya as-sana. Musalliyan ala Muhammadin, salawat kepada Nabi SAW. Ini tentunya kita dianjurkan ya, di dalam hadis, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Makanya beliau bersalawat kepada Nabi SAW setelah memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa alihi wa man tala, dan juga keluarganya dan juga orang-orang yang mengikutinya, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Wa ba'du di sini kalimat fasl ya. Jadi seperti kita bukan khutbatul hajah, kemudian ketika kita ingin bicara amma ba'du. Di sini wa ba'du. Hadzal nazmu lil muridi. Nazm ini atau matan ini itu untuk orang-orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Finnuni wat tanwini wal mududi. Pada matan ini akan dibahas tentang huruf nun, kemudian tanwin, dan juga huruf mad. Apakah di matan ini hanya membahas nun, tanwin, dan mad saja? Tidak ya, tidak membahas nun, tanwin, dan mad saja. Tapi ada pembahasan yang lain seperti mim sukun, kemudian nun sukun, nun bertasydid dan mim bertasydid. Kemudian juga ada pembahasan dua huruf yang bertemu ya. Kemudian juga ada pembahasan alif lam, syamsiyah dan qamariyah, dan yang lainnya. Kenapa beliau menyebutkan hanya nun, tanwin, dan mad? Ini hanya untuk meringkas bait saja ya, untuk meringkas bait, dan juga karena yang pembahasannya paling panjang itu hanya bab-bab ini ya. Yang lainnya itu pendek-pendek. Kalau nun sama tanwin itu panjang baitnya sampai 11
ya. Kalau mat itu bahkan sampai 20-an ya, 20-an lebih. Taib. Kemudian beliau berkata, samaituhu bi tuhfatil atfali. Aku menamakan matan ini dengan tuhfatul atfali ya. Bagaimana tertulis di sampul ya, masing-masing matan itu ada namanya tuhfatul atfali. An syaikhinal mihi dzil kamali. An syaikhinal mihi dzil kamali. Matan ini adalah ilmu yang beliau pelajari dari syekhnya, yaitu Syekh Al-Mihi ya. Syekh Al-Mihi ini dinisbatkan dari kota Mih ya, dari kota Mih. Syekh Mihi ini nama aslinya Nuruddin Ali ibn Umar ibn Hamad ibn Naji Al-Mihi, karena beliau tinggal di kota Mih ya. Allahu alam kalau sekarang namanya apa ya, kota Mih ini, tapi di sini hanya disebutkan kota Mih bijiwar Shibin Al-Kum ya. Shibin Al-Kum. Di sini disebutkan provinsinya saja, Manufiyah ya. Manufiyah mungkin di daerah sekitar Rusia ya, daerah sekitar Bukhara dan Rusia. Kemudian beliau mengatakan an syaikhinal mihi dzil kamali. Dzil kamali di sini maksudnya bukan kesempurnaan, bagaimana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau hanya mengistilahkan bahwa guru beliau itu ilmunya banyak dan juga tidak hanya ilmunya ya, tapi akhlaknya juga bagus. Nah, makanya beliau memuji syekhnya dengan dzil kamal. Aslinya ini tidak boleh ya, tidak boleh. Walaupun itu maksudnya bukan kesempurnaan yang seperti Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, tapi harusnya kita jauhi. Arju bihi ayyang fa'atul laba. Aku berharap bahwa matan ini bihi an yanfa'atul laba, akan bermanfaat bagi tullab atau para penuntut ilmu, wal ajra wal qabula was thawaba, dan juga aku berharap al ajra itu balasan ya, atau apa yang kita terima tanpa kita memberikan kepada orang lain ataupun kita memberikan. Jadi segala sesuatu yang kita terima itu namanya ajr ya. Segala sesuatu yang kita terima itu ajr, baik itu
Nun sukun itu apa? Nun yang di atasnya ada sukun. Nun sukun itu nun yang al-khaliyah minal harakah, ya. Nun yang al-khaliyah minal harakah. Nun yang tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya. Bukan yang di atasnya ada sukun, ya. Karena nanti kalau masuk pada hukum ikhfa kemudian idgham, nunnya tidak ada harokat sukunnya, ya. Bisa dia lihat di mushaf, nanti insyaallah kita contohkan beberapa contoh. Itu tidak ada apa? Tidak ada harokat sukunnya. Makanya di sini nun sukun adalah nun al-khaliyah minal harokah. Itu. Kemudian tanwin. Tanwin ini dia seperti nun sukun. Hanya saja bedanya apa? Bedanya tanwin hanya diucapkan saja, pengucapannya saja yang seperti nun, tetapi tulisannya tidak ada nun sukunnya. Sukunnya itu sukun, tulisannya juga terlihat, ya. Tanwin itu hanya pengucapannya saja yang seperti nun sukun, tapi tulisannya itu tidak terlihat. Arba'u ahkamin, harusnya di sini arba'u ahkamin, ya, ahkamin, karena sudah belajar tamyiz, ya, sudah. Nah, kalau mumayyaznya itu mudzakkar, adad dari 3 sampai 9 itu apa? Lawannya atau sama? Lawannya. Di sini mumayyaznya apa? Hukmun. Ahkam itu jamak dari hukmun, mudzakkar, ya, nggak ada tanda muannats-nya. Harusnya arba'atu, maka adatnya adalah berbeda jenisnya, arba'atu ahkamin. Tapi di sini ditulis arba'u ahkamin untuk apa? Li darurah syi'riyah atau li daruratin nadhm. Baik. Dan beliau melanjutkan. Kita baca dulu. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil sittin fal tu'raf fal ta'rif. Fal awwal, hukum yang pertama itu al-izhar. Izhar itu bahasa apa? Al-izhar secara bahasa apa? Al-izhar secara bahasa itu artinya memunculkan, memuncul. Azhara yuzhiru. Kalau di bahasa Arab al-bayan, jelaskan, penjelasan. Mengeluarkan semua huruf dari makhraj atau kulli harf Baik. Ketika huruf izhar ini, maka nun sukun masih ada gunnah. Dia gunnah itu ada
gunnah mutawwalah atau ziyadatul gunnah. Gunnah mutawwalah jadi dan juga ikhfa. Izhar, kata beliau. Ahruf halqi, nun sukun terletak belum halqi. Huruf halqi adalah huruf keluar dari halq, ya, yaitu hamzah, ha, nanti beliau sebutkan, kemudian ain, ghain. Dia kita akan matanya dulu, baru nanti kita jelaskan di papan untuk pembagiannya, taksimnya. Hamzun fa'un thumma ainun muhmalatani thumma ghainun kha'u. Huruf yang pertama itu ham, ham itu tadi darurah syairi. Jadi kalau syair itu yang pertama adalah huruf hamzah, kemudian huruf ha. Hamzah sama ini makhrajnya di tenggorokan, thumma ha'u. Tenggorokan. Malatan ini lawan dari malatan itu yang ditinggalkan. Ditinggalkan maksudnya apa? Tidak ada titiknya, ditinggalkan titik. Muhmalah. Thumma ghainun kha'u. Sama kha itu ada titiknya. Di sini kalau kita perhatikan huruf ain sama huruf ghain bentuknya seperti ini. Bedanya hanya titik. Muhmalatan itu tanpa kemudian beliau mengatakan pada selanjutnya, idghamun bisitin atat, wasani idghamun bisitin atat. Dia datang setelah huruf non itu apa? 7 huruf, huruf sitah. Ada 6 huruf ya, ro, mim, lam, waw sama nun, ya.
fi yarmuluna indahum qad indahum ini hum kembali ke siapa? Kembali ke para tajwid ya, pada tajwid. Qad sabatat yang telah para baik. Idgham bahasa idghal al idghal masuk aku itu namanya. Nah, idgham di sini itu namanya bahasa secara bahasa itu al-idghal ya. Kemudian secara istilah dari para ulama itu idghalu harfin sakin ila harfin mutaharrikin. Masukkan huruf sukun huruf yang harfi sakinin biharfin mutaharrikin atau ila harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, yang mana setelah dimasukkan itu jadi satu huruf yang bertasydid ya, bertasydid yarfa'ul lisan anhu irtifa'atan wahidah. Jadi yartafi'ul lisan di sini bukan hanya tapi makhraj, yartafi'ul makhraj, jadi mengangkatnya makhraj itu hanya contoh idgham ya. Idgham mir rabbihim ya, mir rabbihim itu ketika mengucapkan ra itu tidak mir rabbihim atau yang gampang lam ya, milladunhu ucapkan makhraj lam pertama yang sukun dan juga itu tidak mengangkat atau tidak menurunkan lidah kita, lepaskan lidah kita. Bukan milla, dua kali angkatan lidah tapi hanya satu la sebetulnya. Baik, ini al-idgham al-idgham. Kemudian beliau lagi idgham walakinnaha mani, di sini mempunyai dua bagian. Ismun yudghama fihi, yang pertama ism yang yudghama fihi ada bi ghunnatin, yang ada gunnahnya. Jadi yang pertama itu yang diidghamkan dengan gunnah, yang diidghamkan dengan gunnah. Jazakallahu khair. Yang diidghamkan dengan gunnah. Nah, ini pada huruf yanmu ya, biyanmu 5. Biyanmu. Hal ini atau idgham dengan ini hanya terjadi pada huruf yanmu, ya, nun, mim sama u5, dan hal ini sudah diketahui oleh para ulama. Baik. Jadi itu tadi terbagi menjadi idgham bi
yang ada gunnah. Kecuali, jadi ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf yanmu itu kan diidgham dengan huruf gunnah. Kecuali, ini beliau kecualikan, jika apabila keduanya karena menunjukkan musanna ya, ada alif musanna, keduanya yaitu nun sukun dan juga salah satu dari huruf yanmu bikurnatin, itu dalam satu kalimat ya. Dua-duanya baik nun sukun ataupun huruf yanmu, salah satu dari huruf yanmu itu berada pada satu kata, maka tidak boleh diidgham dan digunnahkan. Maksudnya yang ziyadatul kadunya thumma sinwanin tala, seperti dunya, seperti dunya. Sinwan. Baik. Kita tadi membahas tentang hukum yang pertama ya, al-idhar, atau kita akan nulis ahkam nun as-sakinah wa tanwin. Ada berapa tadi? Arba'u ahkamin. Sebenarnya ada 5, hanya saja yang satu itu ada 2 pembagian atau 2 qism. Tapi secara global itu ada 4. Yang pertama beliau sebutkan al-idhar. Kemudian yang kedua tadi sebutkan al-idgham. Ya, sudah kita sebutkan al-idgham. Tadi idgham mempunyai 2 bagian atau 2 nau ya. Yang pertama qismun apa? Bi gunnah ya, bi gunnah. Di sini dengan gunnah. Yang kedua itu ghairi gunnah. Tadi belum kita baca ya. Ya. Tadi tidak apa-apa. Kemudian hukum yang ketiga itu al-qalb atau al-iqlab. Dan yang terakhir adalah al-ikhfa. Nah, ini secara umum beliau sebutkan arba'u ahkamin ya. Di baitnya arba'u ahkamin. Hak pada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang beliau maksud dengan arba'u secara global itu ada idhar, idgham, al-qalb dan al-ikhfa. Baik. Setelah itu kita bahas satu-satu ya. Al-idhar dulu. Al-idhar. Pengertiannya apa tadi? Secara bahasa
al-bayan ya, al-bayan atau al-wudu juga bisa. Jelas ya kalau di bahasa Indonesia jelas. Kemudian pengertian dari secara istilah itu apa? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatil ghunnah. Di sini yang ikhraju kulli harfin, harfin di sini maksudnya huruf apa? Huruf nun ya, huruf nun sukun ya. Ikhraju kullu harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatil al-ghun. Nah, baik. Mengeluarkan setiap huruf di sini maksudnya huruf nun ya, min makhrajihi, dari makhrajnya. Makhrajnya huruf nun itu di mana? Makhrajnya huruf nun itu ada dua dimensi ya. Di huruf hijaiyah yang mempunyai dua makhraj ya, satu huruf yang mempunyai dua makhraj itu ada dua huruf ya, huruf nun dan juga huruf mim. Itu punya dua dimensi makhraj. Yang pertama dimensi famawi, yang kedua khayshumi. Famawinya nun itu di mana? Di ujung lidah. Terus dimensinya dua khayshumi di rongga hidung. Mim juga, mim itu punya makhraj famawi yaitu di kedua bibir, dan juga khayshumi yaitu di hidung. Jadi persamaan dari nun dan mim itu di khayshumi tadi. Adapun makhraj famawinya itu tidak sama karena yang satu di ujung lidah, yang satu di kedua bibir. Baik. Ala kulli hal, kita belum belajar makharijul huruf ya. Tidak apa. Min ghairi ziyadatil gunnah. Ini yang penting ya. Yang penting di sini. Min ghairi ziyadatil gunnah. Bukan tanpa gunnah sama sekali, tapi tanpa tambahan gunnah. Ini yang jadi catatan ya. Karena kalau tanpa gunnah tidak mungkin. Tidak mungkin karena huruf nun sukun, karena kita sedang bahas huruf nun sukun ya. Nun sukun itu tadi punya makhraj apa? Khayshumi ya, di rongga hidung. Tidak mungkin kita mengeluarkan huruf nun tanpa makhraj khayshum, itu tidak mungkin. Tanpa makhraj khayshum. Nah, ketika kita mengeluarkan nun dari khayshum itu pasti terjadi gunnah. Maka gunnah tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Yang dihilangkan pada keadaan ketika izhar itu ziyadatul gunnah, bukan aslul gunnah. Karena gunnah punya ada dua ya, aslul gunnah dan juga ziyadatul gunnah. Nih, saya contohkan yang aslul gunnah dan juga ziyadatul gunnah. Ziyadatul gunnah terjadi pada misalkan ikhfa. Ikhfa. Kalau izhar itu aslul gunnah. Contoh yang izhar, yang aslul gunnah ya. An'amta itu aslul gunnah. An'a, kemudian anhara itu aslul gunnah. Seperti itu. Anha, jadi sebentar ya. Beda dengan ziyadatul gunnah. Gunnahnya itu tambah ya. Contohnya min qabli ya, min qabli. Ketika kita tambah gunnahnya, maka min qabli, bukan min qabli. Min qabli itu aslul gunnah. Kalau kita baca misalkan min qablina, itu kita hanya memberikan aslul gunnahnya saja. Kalau ziyadatul gunnah berarti dipanjangkan gunnahnya. Makanya tadi disebutkan ziyadatul gunnah atau gunnah mutawwalah. Nah, ini tidak ada pada izhar. Yang ada pada izhar itu adalah gunnah asli atau aslul gunnah. Baik. Hurufnya sampai apa aja? Hurufnya. Tadi ini al-bayan ya. Hurufnya tadi disebutkan apa saja?
Idhar secara bahasa, secara istilah hurufnya hamzun, hamzah, semua, fahaun, ha, kemudian ain ya, kemudian ain, ha, muhmalatan, tanpa titik atau ditinggalkan ya, ahmala yuhmilu, kemudian ghain, thumma ghainun, kha'u, thumma ghainun, kha'u. Ini huruf idhar. Jadi ketika ada nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, kita tidak boleh menambah gunnahnya ya. Wala ta'amun illa min ghislin, misalkan min ghislin ketemu kok ya, nun sukun ketemu to. Tidak boleh kita baca min ghislin, min ghislin ada, atau min ghislin, tidak boleh ada tambahan gunnahnya ya, harus gunnah asliyahnya saja atau aslul gunnah, min ghislin. Contoh yang lain yang sering itu terjadi pada huruf ghain sama kha ya, itu biasanya ditambah ya, gunnahnya. Di surat Al-Isra fasayun ghiduna ya, fasayun ghiduna, tidak boleh kita baca fasayun ghiduna. Itu nanti di riwayat lain ada, tapi di riwayat yang kita baca yaitu Hafs dari Imam Asim itu tidak boleh menambah gunnah pada 6 huruf ini. Baik, di situ ada contoh-contohnya, kita baca satu-satu. Ada yang bawa syarahnya, buku syarahnya, ada contohnya. Tidak ada. Baik, kita baca satu-satu ya, dari mulai hamzah. Yang kita punya nun sukun dan tanwin. Kalau nun sukun itu bisa di tengah, bisa di akhir, sahih. Kalau tanwin itu hanya di akhir ya. Dan tanwin hanya pada isim ya. Ada nggak tanwin di fi'il? Nggak ada. Di Al-Quran ada nggak tanwin di fi'il? Coba dibaca surat Al-Alaq, dilihat di surat Al-Alaq yang ada mushafnya. Di situ ada lanas fa'am bin nasiyah, lanas fa'am bin nasiyah. Sudah hafal semua ya surat Al-Alaq? Nah, lanas fa'an itu fi'il atau isim? Yang ada terjemahnya mungkin bisa. Lanas fa'am bin nasiyah, fi'il atau isim? Fi'il ya, kata kerja itu ya. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Apa? Yang? Nah, taib. Artinya fi'il ya. Kok fi'il ada tanwinnya itu? Berarti isim. Gimana? Berarti apa? Para nahwiyin salah nih. Para imam nahwu salah ini yang bilang tanda isim itu tanwin. Ini ada fi'il tanwin. Itu aslinya itu nun sukun ya. Lanas fa'an. Nun sukun, nun apa? Taukid, tapi yang apa? Khafifah. Taukid tapi yang khafifah. Kemudian di rosemnya, di Al-Qur'annya ditulis dengan tanwin, ditulis dengan tanwin. Jadi itu aslinya sukun, nun sukun ya, bukan tanwin. Lanas fa'an bin nasiyah. Taukid, nun taukid tapi yang khafifah. Kalau nun taukid khafifah kan nun sukun ya, bukan nun yang bertasydid. Kalau yang bertasydid itu thaqilah. Sama ada kalimat lagi di surat Yusuf ya. Surat Yusuf ayat, tidak ada yang hafal ayatnya sini ya. Wala yakunam minas saghirin. Sebelum qala rabbis sijnu ahabbu ilayya. Saya carikan ayatnya. Nomor ayatnya ya, maksudnya nomor ayatnya. Tidak hafal nomor ayatnya. Ayat berapa? 32. Baik.
Gimana bunyi awal ayatnya? Ayat 32. Fadhal, Iqra. Sudah ketemu ayat 32? Coba awalnya. Qala. Nah, baik. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Terus walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Wala yakuna di sini fi'il apa isim? Fi'il ya. Kana yakunu. Kana yakunu itu fi'il. Baik. Di sini juga aslinya wala yakunan. Ya, jadi nun sukun, nun taukid khafifah. Baik, ini untuk faedah saja. Nah, ketika ada nun sukun atau kita akan contohkan yang nun sukun dan juga tanwin. Nun sukun yang di tengah kata dan di akhir kata, kemudian juga tanwin. Kalau tanwin pasti di akhir kata ya, di akhir kata. Sekarang huruf hamzah. Yang pertama huruf hamzah yang di tengah kata dulu. Itu contohnya yan'auna. Baik. Yan'auna ya. Kita baca bareng-bareng. Yan'aun. Yan'aun. Tidak boleh kita baca yan'aun. Tidak boleh dibaca dengan ziyadatul gunnah, tapi cukup aslul gunnahnya saja. Yan'aun. Baik. Yang ha, afwan, masih yang hamzah tapi yang dua kata, berarti yang di akhir kata ya. Contohnya man amana ya. Kita baca bareng-bareng. Man aman. Man aman. Man aman. Man aman. Jadi tidak boleh kita tambahkan hurufnya man aman, tidak boleh. Kemudian huruf hamzah yang bertemu dengan tanwin. Ada yang berikan contoh? Di mushaf, coba dilihat di mushaf. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Kufuwan ahad. Ahsanta, barakallahu fiik. Kufuwan. Baik. Kita baca bareng-bareng. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tidak boleh kita baca dengan ziyadatul gunnah. Kufuwan ahad. Tidak boleh. Terus yang ha yang di tengah kata, contohnya yanhauna ya, yanhauna. Kita baca bareng-bareng. Yanhaun. 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 Nah, baik. Tidak boleh juga ya, kan kita tadi tidak boleh baca dengan ziyadatul gunnah, tapi tidak boleh juga kita menghilangkan gunnah sama sekali ya, atau menyetop gunnah, karena gunnah itu dialirkan ya. Di antara sifat nun itu dia mengalirnya suara, mengalirnya suara ya. Nggak boleh kita baca yanhaun, yanhaun, tidak boleh, harus dialirkan. Yanhaun, yanhaun, nggak boleh
yanhaun. Tidak boleh. Begitu juga sebelumnya, yan'aun atau man amana, tidak boleh. Itu hilang gunnahnya. Jadi harus dialihkan, man amana, man ada walaupun ini tidak sepanjang yang ada ziyadatul gunnah. Baik, ini izhar. Kemudian ini huruf-hurufnya ya. Kita contohnya sebagian saja. Kemudian yang selanjutnya itu rosemnya ya, rosemnya. Baik, rosemnya di mushaf, rosemnya di mushaf itu ditulis dengan ini ya, ditulis dengan sukun seperti ini, ditulis dengan sukun seperti ini. Beda dengan nanti ikhfa ataupun idgham ya, itu tidak ada sukunnya, jadi kosong seperti ini, cuma huruf nun terus atasnya kosong. Itu rosemnya ya, rosemnya dengan sukun. Nah, dengan sukun ini dijelaskan, ada sukunnya. Baik, ini izhar. Sampai di izharnya ada pertanyaan? Nah, tafadhol, ada pertanyaan? Sekilas saja ya. Nah, walaupun dibahas detail, tidak sedetail muqaddimah, tapi tetap basat ya, yang ringkas. Jadi yang perlu diketahui dari izhar itu pengertiannya secara bahasa dan istilah, kemudian hurufnya ya, hurufnya, kemudian contohnya ya, contohnya. Yang terakhir adalah rosemnya, rosemnya atau tulisan di mushaf. Bisa dicek di mushafnya, ada tulisan sukunnya ya, ada tulisan kayak gini ya nah ya, atau tidak nyampe ini, nah seperti ini sukun ya. Sukun itu ini asalnya kalau dari itu tuh, dari lughah itu huruf kha, ini kepala kha ya. Sukun itu kepala kha, artinya khaliyah, tidak ada harokat. Khaliyah itu kan kosong ya, kosong. Kemudian untuk memperingkas dia dihapus bawahnya dan titiknya. Makanya seperti kha. Jadi sukun itu bukan bulat ya, tapi lancip seperti kita menulis huruf kha. Nah sini terus dihapus ininya. Nah, itu sukun asalnya seperti itu. Kemudian ini hukum yang pertama, yaitu izhar. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke hukum yang kedua. Nah, fadhil. Tadi jelaskan itu pada izhar yang terjadi pada satu kata. Oh ya. Seperti yang auna. Nah, kemudian bagaimana sih ketika huruf terjadi dalam satu kata, tetapi di situ bertemu dengan huruf tertentu seperti huruf-huruf idgham. Sin, wa, nun, Nah, itu ada yang mengatakan ya, ada 4 kata yang dikecualikan dalam idgham ya, dan itu masuknya ke, tidak masuk ke izhar juga ya, tidak masuk ke izhar. Dia ada istilah sendiri kata para ulama dengan izhar mutlak ya, karena dia tidak masuk dalam huruf izhar, tapi dibaca dengan izhar. Tidak ada syarat izhar. Syarat izhar kan nun sukun kemudian bertemu dengan huruf halqi. Huruf yang ada pada 4 kata tersebut itu bukan huruf halqi. Makanya bukan izhar, juga bukan idgham. Tapi beliau para ulama mengistilahkan tersendiri, yaitu dengan izhar mutlak. Ada berapa? Ada 4 kata ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Jamzuri itu hanya 2 kata. Illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya thumma sin wa. Di beliau menyebutkan 2 kata, dunya
kemudian sinwan, ya, dunya dan juga sinwan. Sebenarnya ada 4 kata. Yang 2 kata lagi apa? Ada yang tahu? Qinwanun, sahih. Satu lagi. Bunyan. Baik. Nah, 4 kata ini dibaca itu dengan idhar, tetapi syarat idhar yaitu huruf halqinya tidak ada. Maka idharnya di sini idhar mutlak, ya, bukan idhar yang ada syarat idharnya, ya. Baik. Ini masuk ke pengecualian pembahasan kedua yaitu idgham. Kita masuk ke pembahasan kedua. Yang kedua, idgham. Idgham secara bahasa apa? Jadi idgham lughatan al-idkhal. Baik. Istilahan, secara istilah, idkhalu harfin sakinin fi harfin atau bi harfin boleh, mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan min tsani wartafa'a irtifa'atan wahidah. Nah, panjang ya itu. Baik. Memasukkan huruf sukun harusnya di sini sebenarnya bukan huruf sukun ya, tapi huruf tanpa ini terdengar yang belakang. Baik. Bukan huruf sukun, tapi huruf awal ya, harful awal. Karena nanti di sana ada idgham kabir ya. Idgham kabir itu huruf awalnya tidak sukun. Tapi tidak ada di riwayat kita ya, di riwayat lain. Jadi yang lebih tepat harusnya harful awal, idkhalu harfil awal fi harfis tsani bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Setelah huruf pertama masuk ke huruf kedua, maka dua huruf itu menjadi satu, melebur jadi satu huruf wahidan musyaddadan. Wahidan musyaddadan. Jadi satu huruf yang bertasydid. Contohnya kita contohkan idgham di luar nun sukun ya, di luar nun sukun. Ini kan nun sukun, kita bahas nun sukun. Contoh idgham di luar nun sukun. Idh hammat ta'ifatani. Baik. Idh hammat ta'ifatani. Masukkan huruf yang pertama yaitu ta, eta, ke huruf yang kedua yaitu ta,
Dan huruf yang pertama dan kedua ini yasirani harfan wahidan. Jadi satu huruf. Di sini bukan secara rosman ya, tapi secara lafzon ya, atau nutqan. Bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, harusnya di sini ada lafzon ya, bukan secara mutlak seperti ini. Karena pada rosmnya dia tidak melebur ya. Hurufnya masih tertulis huruf ta. Tapi ketika kita mengucapkan, dia langsung menjadi satu huruf yang musyaddad atau bertasydid. Nah, di sini ada catatan min jinsi tsani. Min jinsi ats-tsani. Dari huruf yang bertasydid itu jenisnya adalah jenis huruf yang kedua, bukan yang pertama. Contohnya nih. Idhammat ta'ifatani. Di sini yang melebur yang huruf pertama. Yang bertasydid itu yang huruf kedua. Jadi bukan idhammat ta'ifatani. Idhammat ta'ifatani. Tidak. Tapi yang bertasydid dan dia menjadi kuat ya, masih tetap berdiri tegak itu yang huruf kedua. Huruf yang pertama itu melebur karena dia lemah ya, dia hilang. Baik. Wartafa'a irtifa'an atau irtifa'atan wahidatan. Itu maksudnya tadi makhrajnya ya. Makhrajnya itu mengangkat satu kali. Jadi kalau di sini ya, bacanya bukan seperti ini. Idhammatoto. Idhammatoto tidak. Tapi idhammato. Sekali angkat langsung turun. Dari nggak sekali angkat turun, angkat lagi turun, tidak ya. Jadi sekali ngangkat idhammato, bukan idhammatoto. Nah, tidak dua kali ngangkat. Irtifa'atan wahidah. Ini namanya idgham ya, idgham. Baik. Kalau yang idgham kabir yang apa? Contohnya yang dua-duanya berharokat ya. Ada misalkan, tapi di riwayat lain ya. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Kaifa fa'ala. Ini ada dua huruf. Dua-duanya berharokat. Kalau di riwayat lain ini diidghamkan ya, di riwayat As-Susi diidghamkan kaif fa'ala. Kaif fa'ala, seperti itu. Nah ini idgham ya, idgham yang kabir. Kalau yang shaghir itu yang pertama sukun. Makanya di sini kalau di sini dijelaskan idgham secara mutlak itu di sini kurang tepat kalau harfun sakin fi harfin mutaharrikin. Harusnya harful awal idghalu harfil awal fi harfis tsani ya. Bukan sakin atau mutaharrikin. Kalau di sini disebutkan idgham secara mutlak, tidak disebutkan idgham kabir atau shaghir. Itu. Tapi ini baru pengertian ya. Kemudian setelah pengertian itu hurufnya. Hurufnya. Baik. Hurufnya apa saja? Fi yarmuluna atau yarmaluna indahum qad thabatat. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Ini huruf ya ya. Ya, yar, muluna. Ya, ro, mim, lam, waw, sama nun. Ya. Jadi ada berapa? Ada 7. Ada 6 ya, ada 6. Bisittatin atat fi yarmuluna. Ada sittah. Ada 6 huruf. Baik. Khusus idgham ini ada qismnya. Kalau tadi kan dari huruf ke contoh baru ke rosem ya. Nah ini dari huruf kita ke aksamnya dulu. Ke aksamnya dulu. Hurufuhu itu. Sekarang aksamuhu. Aksamuhu. Yang pertama itu bi gunnah.
bi gunnah. Dan ini hanya ada pada huruf ya, nun, mim dan waw bi gunnah. Yang kedua itu bi ghairi gunnah. Ini pada huruf la, lam dan juga ro ya. Huruf lam dan ro. Baik. Bedanya bi gunnah dengan bi ghairi gunnah itu apa? Yang bi gunnah ada gunnahnya. Yang bi ghairi gunnah tanpa gunnah ya, sesuai terjemahannya. Baik. Kita masuk pada contoh yang bi gunnah dulu. Contoh yang bi gunnah. Huruf ya. Huruf ya. Contohnya apa? Wujuhu yauma idzin. Wujuhu yauma idzin. Baik. Harus ada gunnahnya ya. Harus ada gunnahnya. Contohnya kita bareng-bareng baca. Wujuhu yauma idzin. Perlu diperhatikan. Baik. Yang perlu diperhatikan adalah sini hun tanwin ya. Yauma. Baik. Yang perlu diperhatikan di dua huruf ini. Pertama, catatan pertama harus ada gunnahnya. Jadi salah kalau kita membacanya wujuhu yauma idzin. Wujuhu yauma idzin. Itu hanya ya yang ditasdidkan terus dipanjangkan tanpa ada gunnahnya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita tutup hidungnya itu tidak berubah suaranya. Berarti dia tidak masuk gunnah. Wujuhu tidak berubah. Nah, itu salah. Kalau tidak berubah malah salah. Tapi kalau berubah suaranya, berarti kan wujuhu ada itu ketika kita tutup berarti itu benar sudah untuk mendeteksi adanya gunnah atau tidak bisa dipencet hidungnya atau ditutup. Harus ada getarannya. Kalau nggak mau ditutup gini, dirasakan saja getarannya. Hui. Jadi selain lidahnya itu mengucapkan huruf ya, dia juga mengucapkan huruf nun yang setengahnya. Nah, jadi tadi kan kita bahas bahwa nun itu punya dua dimensi ya. Punya dua dimensi. Khayshumi dan juga famawi ya. Nah, pada keadaan ketika bertemu dengan huruf idgham bi ghairi bi gunnah, terutama huruf ya sama waw ini yang jelas ya, yang jelas itu makhraj famawinya hilang. Makhraj famawi dari huruf nun itu hilang. Makhrajnya di mana? Ujung lidah. Nah, ketika kita may yasha misalkan ya, harusnya kan man yasha. Man yasha. Lidahnya itu yang ujung menyentuh ke gusi gigi seri. Tapi ketika bertemu ya, harusnya hukumnya itu tidak menyentuh gigi seri lagi, tapi dia langsung masuk makhraj ya. Mai. Nah, khaysuminya yang digunnahnya itu masih tidak hilang. Jadi yang hilang hanya yang famawi. Nah, famawinya ini diganti dengan makhraj ya, diganti dengan makhraj ya, dan khaysuminya tetap. Makanya pada keadaan idgham bi gunnah ini makhraj hidungnya itu ikut nun, tapi makhraj mulutnya itu ikut huruf setelahnya, baik ya maupun waw. Contoh yang waw, wa miu waraihim ya, misalkan miu.
ikutnya huruf waw ya, bukan min waro, bukan min waro, tapi miu seperti itu. Masuknya huruf yang famawinya itu ikut huruf waw, bukan huruf nun, bukan min tidak, tapi miu. Nah, masuk huruf, langsung masuk ke huruf waw. Baik. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf yanmu, ini makhraj famawinya itu ikut huruf setelahnya, yaitu ya, nun, mim, waw, tapi makhraj khaysuminya tetap ada, ya, tetap ada. Nah, makanya di sini para ulama mengatakan bahwa idgham bi gunnah ini idghamnya apa? Naqis, idghamnya kurang karena makhraj khaysuminya masih ada. Kalau kamil gimana? Kamil itu yang tadi langsung mayyasha miwara, itu kamil ya, karena nunnya itu benar-benar hilang baik dari famawi ataupun khaysumi, itu idghamnya kamil semuanya. Seperti kita di sini mir rabbihim atau mil ladunhu misalkan ya, idgham bi ghairi gunnah, ini idghamnya kamil ya, mir langsung mir masuk ke huruf ro, mil tanpa ada dengung, bukan min ladun atau min rabbihim, min salah. Nah, jadi baik famawi maupun khaysuminya hilang di sini di lam sama huruf ro. Nah, seperti itu. Makanya di sini dikatakan dengan idgham naqis. Kalau di sini idghamnya apa? Kamil. Karena dia sempurna hilangnya, semuanya hilang. Kalau ini yang hilang hanya yang famawi saja. Dari huruf nun ya, dari huruf nun. Kita sedang bahas huruf nun sukun. Baik, kita baca sama-sama contoh-contohnya misalkan. Khayrayyarah ya. Kita baca khayrayyarah. Man yasha min wara. Dipegang hidungnya, kalau misalkan kurang yakin ini ada gunnahnya atau enggak ya, dipegang, enggak apa, kalau pas pertama latihan dirasakan enggak apa. Man yasha, agar tidak terjadi apa idgham kamil langsung ya, man yasha, may itu ya saja ya, tidak ada may, tidak ada makhraj di khaysumnya. Baik, harus ada gunnahnya. Itu kenapa dinamakan gunnah ya, kenapa dinamakan bi gunnah, karena ada makhraj hidung atau rongga hidung yang keluar. Baik, aksamnya sudah, hurufnya tadi sudah. Sekarang apa rosemnya, tulisan di mushaf. Baik, rosemnya, rosem dari hukum kedua. Rosemnya ditanwin sama nun sama ya, baik tanwin ataupun nun sukun sama. Tadi khayrayyarah. Sama mayyasha. Baik. Pada rosemnya, pada nun sukun dulu ya. Nun sukun itu nunnya tidak ada harokat sukunnya seperti ini, jadi kosong. Bisa dilihat di mushaf ya, bisa dilihat di mushaf. Kemudian yang kedua, huruf setelah nun sukun ataupun tanwin itu tidak ada atau ada tidak ada tasdidnya, tidak ada tasdidnya. Coba dilihat
Az-Zalzalah, surat Az-Zalzalah ada khayrayyarah. Huruf ya-nya ada tasdidnya enggak? Harusnya tidak ada. Tidak ada deh. Tidak ada. Karena apa? Karena dia idghamnya naqis ya. Jadi tidak semuanya itu langsung masuk ke ya, tidak. Tapi ada makhraj nun yang tertinggal, yaitu makhraj apa? Khayshumi tadi, gunnah tadi. Makanya dia tidak ada tasdidnya. Tidak boleh kita nulis mayyasha kemudian di sini ada ditulis tasdid. Tidak. Secara rasam ini salah. Jadi ya biasa seperti ini, tidak ada tasdidnya. Berbeda dengan idgham bi ghairi gunnah. Misalkan mir rabbihim. Sama, nunnya tidak ada harokatnya, tidak ada harokat sukunnya, tetapi huruf setelahnya, huruf ra ataupun huruf lam, dun. Milladun huwa yubashshiral mu'minin. Nah, huruf setelah huruf nun ada tasdidnya karena dia idghamnya kamil, sempurna. Jadi nun ini udah nggak dianggap sama sekali, tidak dianggap sama sekali atau hilang sama sekali, maka berubah langsung ke huruf atau masuk langsung ke huruf lam sama huruf ra. Nah, ini yang dimaksud dengan bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Itu yang idgham kamil ya, idgham kamil. Baik. Pengertiannya sudah, aksamnya sudah, hurufnya juga sudah. Tadi contohnya beberapa sudah, rasamnya juga sudah. Kemudian yang terakhir pengecualian. Pengecualian dikecualikan istitsna itu ada 4 kata tadi ya, yaitu bunyan, dunya, kemudian qinwan sama sinwan. Itu terjadi karena dia berada di dalam satu kata, dua hurufnya atau nun sukun dan huruf setelahnya itu berada pada satu kata. Kita perhatikan di sini nun sukun sama lam berbeda kata enggak? Berbeda ya. Ini kata tersendiri, huruf ya. Ini isim ya. Kemudian nih beda kata enggak? Man sama yasha. Beda ya. Ini huruf, ini fi'il, sudah beda kata. Tapi kalau kita perhatikan, misalkan dunya, ad-dunya misalnya. Ad-dunya. Nah, nun sama ya ini satu kata enggak? Beda kata atau satu kata? Satu kata. Jadi bukan dun ini huruf, ya ini isim misalkan, atau fi'il, tidak ya, tapi ini satu kata. Nah, karena satu kata ini maka sulit untuk diidghamkan ya. Satu kata ini sulit untuk diidghamkan. Para ulama ada yang menjelaskan kenapa kok sulit, ya dari orang Arabnya tidak ada yang mengidghamkannya ya, mengidghamkannya. Karena dia tidak mungkin berhenti pada nun sukun atau huruf awal, tidak mungkin berhenti pada huruf awal. Kalau yang lainnya kan bisa ya, misalkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may atau famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ya. Kita misalkan berhenti famay ya'mal mithqala dzarratin khairan, berhenti di situ. Itu boleh ya. Jadi ketika disambung saja baru diidghamkan. Tapi ketika kita menggunakan dunia fil hayatid dun, boleh nggak? Nggak boleh. Kita harus langsung sambungkan. Makanya di situ tetap idhar karena kita tidak boleh berhenti di situ. Jadi walaupun dia sesuai dengan kaidah idgham, akan tetapi dia tidak berlaku atau tidak berfungsi idgham, tidak berfungsi idghamnya atau tidak dipraktekkan.
Itu taklil saja ya, taklil dari para ulama. Tentunya yang lebih kita kuatkan itu riwayat, bukan taklil. Taklil itu hanya istilahnya alasannya. Alasannya kenapa kok dari sana seperti itu. Dari sananya itu tidak dengan taib. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Nanti pekan atau pertemuan yang akan datang itu kita dengan dulu 10 sebelum, jadi diingat kita tutup bukunya satu-satu masih ingat hurufnya, kemudian kalau ada aksamnya, kemudian kalau ada rosemnya, kalau ada contohnya ya contohnya. Baik, seperti itu. Karena sudah terbiasa ya, Ustaz kalau ngajar sebelum mulai, kalau sebelumnya ada pertemuan ya, kalau kayak gini kan pertemuan pertama, sebelum mulai harus murojaah dulu, minimal 10 menit. Nanti Ustaz tanya satu-satu. Yang nggak bisa gimana? Kef, Ustaz? Yang nggak bisa jawab, Kef? Dihukum. Tapi yang nggak bisa jawab nanti mungkin berdiri ya, yang tidak bisa berdiri. Karena kalau tidak murojaah nanti lupa, apalagi tajwid ya. Tajwid itu mungkin beberapa orang udah sulit, terus pelajaran pokok, jadi mungkin banyak yang lupa. Makanya Ustaz murojaah sebelum mulai pelajaran, murojaah. Pelajaran apapun, ya, mau tajwid, tauhid dan yang lainnya, itu kalau Ustaz ngajar sebelumnya harus murojaah. Itu dulu ketika di UIM, Ustaz ikut salah satu dosen ya. Salah satu dosen tuh setiap memulai awal pelajaran mesti murojaah yang sebelumnya. Yang nggak bisa, makanya kalau di kampus atau di sekolah kan bisa dikurangi nilainya ya. Nah, kalau dosen itu kalau murojaah terus nggak bisa jawab, dikurangi nilainya seperti itu. Jadi biar kita itu serius masuk kelas itu sudah masih ingat yang lama. Jadi ketika gurunya atau dosennya lanjut yang baru, itu kita langsung nyambung seperti itu. Makanya yang tadi mungkin belum mencatat bisa dicatat. Kalau yang sudah mencatat tinggal di murojaah. Insyaallah. Untuk sesi kedua nanti insyaallah kita tahsin, praktek langsung ya. Praktek langsung. Kita mulai dari surat An-Nas. Nanti kita mulai dari surat An-Nas ke atas terus. Kalau mudah-mudahan kalau waktunya cukup mungkin bisa sampai 30 juz ya. Bisa sampai tahsin sampai 30 juz insyaallah. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Nah, fadhal. Yang rasamnya itu tadi selain tidak ada tasdidnya juga yang nunnya tidak ada sukunnya. Nah, sahih. Kalau yang nun sukun tidak ada sukunnya. Nanti kalau yang iklab lebih detail lagi, yang tanwin nanti ada ciri khasnya lagi ya. Kalau di sini tanwin sama. Tanwin sama ya kayak tanwin biasa. Nah, kalau nanti yang iklab ada ciri khasnya lagi. Baik, fadhal. Baik. Makanya anak katakan tadi, idgham itu tidak hanya pada nun sukun. Idgham itu tidak hanya pada nun sukun. Nun sukun ini hanya salah satu huruf yang diidghamkan saja ya. Di sana nanti ada alif, ba, ta sampai ya, itu semuanya ada idghamnya. Bisa diidghamkan. Kalau bertemu dengan huruf tertentu dan dengan syarat tertentu. Nah, ini baru satu huruf. Kita baru bahas idgham dari satu huruf, yaitu huruf nun. Ini sudah panjang ya, sudah panjang. Baru satu huruf. Ada berapa huruf? Huruf hijaiyah 29 ya, sama alif. Ini baru satu huruf. Baik. Baik, insyaallah. Nanti ada karakteristik lain. Tapi memang nun ini kalau diidghamkan, nun ini kan huruf spesial ya, karena dia punya 2 makhraj. Yang lainnya cuma satu ya, cuma satu makhrajnya. Ya, nun ini punya 2 dia. Ada ta'addud makhraj, makanya dia huruf yang spesial. Makanya panjang pembahasannya.
Untuk rosam idhar mutlak tadi sama seperti idhar, nun sukunnya diberi diberi tanda sukun dan setelahnya huruf setelahnya tidak ada tasydidnya. Seperti itu ya. Sama seperti idhar. Baik. Sampai di sini paham ya? Naam. Barakallahu fikum wa sanallahu bikum wa zadakumullahu ilman wa hirsa. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.